Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Nur, mahasiswa Magister Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Dalam video kali ini, saya ingin mempresentasikan AAS dengan mata kuliah Sistem Informasi Teknologi Logistik dengan dosen Dr. Mania Eskom MT. Untuk background penelitian saya ini, saya berikan judul Transformasi Logistik 4.0, Integrasi Sistem dan Teknologi PT SGM Motor Indonesia. Untuk profil perusahaan, SGMI adalah perusahaan manufaktur otomotif global dengan konsep integrated supplier part. Visi logistiknya, manajemen rantai pasok end-to-end yang mengintegrasikan produksi kendaraan konvensional dan listrik. Tujuan presentasi ini mengevaluasi sinergi teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan ketahanan rantai pasok. Arsitektur sistem integrasinya dengan SAP dan WMS. Struktur lapisan teknologinya, sinergi sistem, the brain and the body, PT SGMW Indonesia itu sudah mengandalkan integrasi antara SAP dan WMS untuk sinkronisasi data secara real time. SAP sendiri ada 2 poin. Yang pertama, material requirement planning atau MRP, itu menghitung kebutuhan komponen secara otomatis berdasarkan target penjualan untuk mencegah stock out. Yang kedua, single source truth, menyediakan satu sumber data yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Untuk WMS-nya, yang pertama ada inventory visibility, itu bisa memantau posisi fisik barang secara real time dan memandu proses kitting untuk mengurangi kesalahan pengambilan barang. Ada directed put-away, menentukan koordinat truk secara spesifik dari WMS secara langsung berdasarkan dimensi dan berat komponen untuk mengelola barang-barangnya yang akan datang. Alur operasional dari pengadaan hingga lantai produksi. Yang pertama alur procurement. Procurement ini ada demand planning, sistem menjalankan material MRP berdasarkan target penjualan untuk menghitung kebutuhan komponen lokal dan komponen impor secara otomatis. Digital purchase order, bagian dari departemen buyer atau processing merilis PO melalui SAP yang terintegrasi secara digital dengan vendor. Lalu ada inbound notifikasi, pemasok mengirim pesan agar tim di gudang mendapatkan notifikasi ini apabila pengirimannya advance shipping notice atau lebih awal. Logistik verifikasi saat barang tiba di gudang itu akan dilakukan pemindahan secara scan barcode 2 dimensi agar tim gudang setelah merasukkan scan barcode maka status receiving secara real time di SAP otomatis dia update. Lalu strategi pergudangan atau warehousing, directed put away, WMS secara cerdas menentukan lokasi rak berdasarkan berat dan komoditi barangnya. Lalu ada sistem kitting, komponen dikelompokkan dalam satu wadah khusus sesuai dengan urutan produksi sehingga minimalisir kesalahan. Inventory visibility yaitu mensinkronkan WMS dan SAP, memungkinkan stop of name dilakukan tanpa menghentikan kegiatan produksi. Distribusinya dengan just in time, line set delivery, itu maksudnya komponen yang sudah siap kirim ke area produksi menggunakan AGV. Lalu ada backflashing, jadi status stok di SAP otomatis berkurang ketika barang sudah keluar dari gudang menuju lini produksi. Implementasi teknologi industri 4.0, PT SGMW sudah ada otomasi dan robotik yang menghasilkan presisi tinggi, menggunakan robot industri pada bagian body shop dan welding, itu mencapai akurasi pengelasan yang sangat presisi dan akurat. Lalu kualitasnya global karena proses pengecatannya dilakukan 100% oleh robot, jadi standar kualitasnya sangat konsisten. Lalu keamanan kerja karena sudah menggunakan robot, menggantikan peran manusia untuk pekerjaan yang berbahaya, yang berada di lingkungan beresiko tinggi seperti area paparan kimia cat dan panas las yang sangat ekstrim. Lalu ada peningkatan kapasitas dengan adanya otomasi dan robotika ini mampu meningkatkan kapasitas produksi PT SGMW.
Kedua, implementasinya dari Internet of Things dan AGV, ada robot logistik tak berawak. Ini SGMW mempunyai AGV yang bergerak secara otomatis mengantarkan spare part dari gudang ke lini assembly point, jadi sudah otomatis. Konektivitasnya real time dengan sensor IoT pada AGV memastikan barang sampai tepat waktu dengan prinsip just in time. Optimasi aliran karena udah penerapan IoT dan IGV, diharapkan minimalisirkan kemacetan logistik internal atau bottleneck. Big data analytic-nya ada predictive maintenance. Jadi sistem pengolahan datanya sudah dapat memprediksi, contoh misalkan ada kerusakan, sebelum terjadinya kerusakan itu sudah terdeteksi, sehingga dapat menghindari penghentian produksi secara mendadak. Yang kedua ada peramalan permintaan, karena sudah ada analitik data, itu memungkinkan ada demand forecasting-nya yang sangat akurat, ya, karena ini secara langsung dapat mengurangi biaya penyimpanan stok di gudang dengan keakuratan demand forecasting. Informasi strategisnya dengan data masif dari SAP, WMS, dan mesin diolah menjadi pengambilan keputusan manajerial yang proaktif. Berikutnya, analisis permasalahan dan tantangan teknologi. Ada 4 poin. Yang pertama, bottleneck operasional di lantai pabrik. Latensi sinkronisi data. Nah, jadi apabila terjadi update antara aktivitas fisik di lapangan itu akan ada lag ya di SAP-nya. Jadi misalkan SAP sedang update, itu aktivitas fisik di lapangan ada jeda waktu. Lalu ada dampak operasionalnya, gangguan jaringan saat unloading menyebabkan status stok di SAP terkadang itu kosong, tapi sebenarnya aktual barang masih tersedia di gudang. Lalu ada kepadatan jalur GV apabila produksi sedang banyak, itu si robot robotik yang di gudang itu akan mengalami kemacetan ya, karena banyaknya proses pengambilan barang di tempat kitting atau di yang memiliki area keterbatasan. Lalu isu kedua ada visibilitas dan integrasi data. Ada 3 poin, blind spot, itu maksudnya adanya sekat antara sistem logistik pihak ketiga dengan pemasok lokal, begitu juga dengan SAP yang ada di SGMW. Inefisiensi stok, ini adalah sistem kurangnya interoperabilitas antara sistem mengakibatkan penumpukan stok yang tidak perlu. Informasinya overload, volume data sensor yang besar ini membebani bagian operasional logistik yang terlalu banyak peringatan atau alert sehingga memperlambat identifikasi yang mana yang paling kritis gangguannya. Ketiga, manajemen risiko teknologi dan karena siber ini paling penting karena sudah basis AI, IoT dan AGV. Jadi cyber resilience ini ketergantungan total pada cloud dan IoT menciptakan kerentanan terhadap serangan ransomware. Lalu investasi dan pemeliharaan, biaya operasional tinggi untuk pemeliharaan sensor IoT, pembaruan server, dan penggantian baterai secara periodik. Faktor SDM ini ada resistensi resiko dari karyawan senior dengan adanya kesenjangan skill ya untuk mengoperasikan SAP dan WMS yang sangat kompleks. Rancangan solusi dan inovasi teknologi logistik. Yang pertama, pemanfaatan AI untuk smart picking dapat mengoptimasi urutan. Dengan AI pada WMS akan optimal pengurutan pengambilan barang atau picking sequence berdasarkan data historis yang sebelumnya. Slotting automation, AI menganalisis komponen yang sering diminta bersamaan dan menempatkannya di lokasi yang berdekatan untuk mengurangi jarak tempuh robot itu dengan sistem automation. Lalu peningkatan performa, implementasi ini diprediksi mampu meningkatkan kecepatan pemenuhan pesanan internal hingga 25%. Lalu ada penerapan blockchain untuk traceability komponen EV, ada transparansi baterai, manajemen klaim dan recall. Ini maksudnya apabila ada klaim, memudahkan proses klaim dan penarikan masalah atau recall jika terjadi kerusakan pada batch komponen tertentu. Lalu ada keamanan ekosistem,
menyediakan lapisan data tambahan untuk memperkuat kepercayaan mitra dalam rantai pasok yang sangat kompleks. Yang ketiga, solusi dan inovasinya penguatan mitigasi resiko dan keberkelanjutan dengan cyber resilience, itu mengalihkan kebijakan cyber menjadi prioritas utama guna melindungi integritas data, karena sangat penting data-data yang ada di SGW. Lalu kedua dengan inovasi green logistik, karena teknologi AI sudah dapat mengoptimasi rute pengiriman dan minimalisasi limbah operasional guna mendukung target pengurangan karbon. Kesimpulan dan implikasi strategisnya ada 4 poin, ada pergeseran strategi dari just in case ke smart just in time. Itu bisa mengefisiensi biaya apabila SAP dan UMS integrasinya sudah akurat, memungkinkan PT SGM menekan level inventaris hingga titik terendah. Lalu kedua ada lean logistik, strategi ini berfokus pada minimalisir pemborosan, waste, dan mampu menurunkan biaya. Lalu kecepatan modal, karena modalnya sangat besar, jadi peningkatkan visibilitas data secara real mempercepat perputaran modal perusahaan secara signifikan. Yang kedua, kebijakan sentralisasi data dan ekosistem vendor, ada standarisasi digital. SGMW sudah mewajibkan mitra dan pemasok di spare part menggunakan standar pelabelan atau barcode yang kompatibel dengan WMS perusahaan. Kedua, integritas hulu hilir. Kebijakan ini memastikan tidak ada lagi hambatan saat barang masuk ke area pabrik sehingga memperkuat posisi tawar perusahaan. Evolusi peran manajer logistiknya ada 3 poin, karena yang dihadapi itu ada AI, IoT, itu bergeser dari manual selama ini, jadi harus menginterpretasikan big data analytic. Kedua, agent perubahan, manajer bertanggung jawab untuk mengupgrade SDM agar bisa dari pengerjaan manual ke digital penggunaan WMS dan SAP. Manajemen resikonya, manajer fokus untuk menjaga ketahanan rantai pasok dan keamanan cyber guna menjaga kelangsungan aliran fisik barang. Yang keempat, ketahanan rantai pasok atau supply chain resilience, ada digital agility, jadi kemampuan adaptasi sistem memungkinkan SGMW mengubah prioritas produksi secara cepat saat terjadi volatilitas pasar atau disrupsi stok. Yang terakhir ada early warning system dengan teknologi IoT dan cloud memberikan notifikasi dini apabila terjadi hambatan di jalur distribusi global. Baik, sekian video presentasi saya hari kali ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.